Silakan Tan. Shalom, selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ibu-ibu PW GKO Bintaro Jaya. Kita mengucap syukuran berterima kasih kepada Tuhan kalau kita sore hari ini Tuhan berikan kesempatan untuk beribadah bersama-sama dalam ibadah PW yang kita ikuti selalu setiap hari Jumat. Kita mengucap syukur kalau dari pagi hari sampai saat ini kita juga berada dalam keadaan yang sehat. Mari ibu-ibu sebelum kita beribadah kita menyiapkan hati dan pikiran kita dan kita bersaat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, segala puji syukur, hormat hanya bagi kemuliaan-Mu, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pada sore hari ini kembali kami datang ke hadapan hadirat Tuhan yang kudus. Kami menaikkan puji syukuran terima kasih Tuhan telah menyertai, melindungi kami di sepanjang hari ini. Bahkan di sepanjang minggu ini. Tuhan terima kasih banyak Tuhan. Kalau kami ibu-ibu PW GKO Bintaro Jaya semuanya boleh berada dalam keadaan yang sehat dan sore hari ini kami boleh berkumpul untuk beribadah bersama-sama. Terima kasih banyak Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai ibadah kami ini semua peralatan yang dipakai Tuhan, handphone maupun juga untuk internet dan semua yang peralatan yang kami pakai karena kami beribadah secara online ini, biarlah Tuhan menyertai dan memberkatinya sehingga kami boleh beribadah dengan baik Tuhan, tidak terganggu dan kami boleh terus memuji dan memuliakan Tuhan dan mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan untuk kesempatan yang baik ini. Kiranya Tuhan menyertai kami di sepanjang ibadah ini, menyertai ibadah kami, Tuhan juga menyertai Ibu Penatua Susi Wawiling yang akan menyampaikan firman-Mu kepada kami semuanya. Berkati Ibu Susi, berikan hikmat sehingga apa yang disampaikan kepada kami semua boleh menjadi berkat bagi kami dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan, inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Ibu-ibu, kita akan memuji Tuhan dari pujian apapun yang terjadi oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya
Yusti pakai gituan. Hostnya pakai rekaman. Ibu-ibu, kita akan memuji Tuhan kembali dari pujian apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, walaupun apapun yang terjadi, kita harus tetap setia kepada Tuhan seperti kata-kata dalam lagu tadi. Kita menyembah dan terus memuliakan Tuhan karena Tuhan begitu mengasihi kita. Saya percaya di dalam minggu-minggu ini pun ada hal-hal yang patut kita saksikan akan kemurahan Tuhan. Mari ibu-ibu kita bersaksi atas kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita.
keluarga kita, orang-orang di sekeliling hidup kita yang mempengaruhi dan bisa memberikan kita hati yang oh iya ya memang Tuhan itu baik di dalam kehidupan kita semuanya. Mari ibu-ibu marilah kita bersaksi akan kemurahan Tuhan. Siapa yang ingin bersaksi silahkan, ada 3 orang ya dipersilahkan untuk bersaksi, silahkan. Ibu Cucu mau mulai bersaksi, Ibu Cucu, atau ada yang lain? Ibu Cucu, saya cuma mau bilang rambutnya keren. Ibu-ibu silahkan, kalau Ibu Cucu mau bersaksi silahkan, karena aku lihat mukanya Ibu Cucu ini sekarang di depan aku. Mami, buka suaranya, Mami, maaf. Suaranya belum dibuka, Bu Cucu. Ya, selamat sore ibu-ibu yang terkasih. Sore. Ibu-ibu yang biasa, ibu-ibu yang nggak bisa ngomong, ibu-ibu yang begini semua. Di tengah situasi ini, situasi pandemi yang luar biasa, kita tuh berpikir bahwa berjalan dengan waktu, kita sekarang berjalan di tahun kedua ini, harapannya tuh membaik. Tapi ternyata yang terjadi justru di luar dugaan kita, makin membludak, makin luar biasa. Bahkan sampai-sampai rumah sakit nggak bisa nampung para pasien ya yang terpapar dengan COVID. Kegelisahan untuk itu ada. Nah tadi malam, kemarin saya sama Bu Esther pergi, saya potong rambut, lalu saya siap-siap udah pulang ke rumah. Saya siap-siap karena sorenya saya ada pelayanan di Senopati, Jalan Senopati Kebayoran, daerah Tulodong. Yang punya rumah, yang punya acara bilang, sebelumnya saya bertanya bahwa acaranya itu acara rame kayak ibadah atau cuman keluarga? Oh, dibilang cuman keluarga. Awalnya acaranya siang, dia berubah jadi ke malam. Ibadah, dia mau sharing, maksudnya mau sharing di antara keluarga gitu menghadapi situasi ini. Saya dengan Ibong diantar, saya berangkat 4:30 dari rumah. Perjalanan di jalan tol macet banget. Terus di perjalanan itu saya dapat WA dari ipar saya. Lalu ipar saya bilang begini, Macu, karena ibadahnya malam, sebaiknya Macu nggak usah ke sana deh, nggak usah pelayanan ke sana. Karena kita masing-masing harus jaga kesehatan gitu loh. Oh kan nggak apa-apa kan ini cuman keluarga intern aja gitu, cuman paling 3 keluarga, 4 keluarga kita mau sharing berserta anak-anak. Dia jawab enggak, sekarang pun udah kumpul, udah banyak orang banget, udah penuh banget di dalam rumah itu penuh. Jadi saya nanya ke Ibong, gimana ya, Mama menjaga banget karena situasi teman-teman saya itu udah bilang, lu diem di rumah, jangan jalan kemana-mana karena keadaan Jakarta gawat banget gitu, jelek bener, pokoknya jelek banget di Jakarta tuh. Yang terpapar tuh di kayak daerah Pasar Cikini itu orang bisa kena itu langsung pingsan di jalan gitu. Di daerah Cikini itu dekat Megaria ke sana tuh itu bisa orang jatuh kayak kehilangan nafas atau apa di pinggir jalan gitu. Ternyata waktu diangkat ambulan diperiksa orang-orang di situ bilang itu COVID. Jadi artinya betul-betul sangat luar biasa banget, bahaya banget. Lalu saya di tol itu, Bong, kita turun aja. Kita turun ke Fatmawati, muter aja, Mama telepon. Mama akan telepon, Mama nggak usah ke sana, biar minta ganti Mama sama yang lain. Nanti Mama yang hubungin, minta diganti sama anggota keluarga juga yang bisa melayani. Kita pulang. Ternyata dalam perjalanan itu waktu saya kembali, jadi kemarin tuh Teteh nggak jadi pelayanan, terus Teteh balik lagi dan sampai di rumah tetap malam karena macet di Pondok Indah macet, masuk ke Bintaro juga macet. Terus ternyata yang saya dengar tadi pagi saya dengar dari saudara saya juga orang-orang Ambon ini, dia bilang tadi malam di Tulodong di tempat acara diadakan itu orang bejubel terus udah memang rumahnya rumah bule, sebetulnya rumah bule itu kan taman di belakang gitu, tapi orang kan hujan kan, jadi semuanya tuh harus masuk ke dalam,
masuk ke dalam. Jadi di dalam penuh sampai udah nggak bisa ada jarak. Jadi di situ saya kan kita pergi selalu akan berdoa, dan untuk mempersiapkan segala sesuatu kan kita juga angkat hati berdoa, tanya Tuhan kalau berkenan. Memang udah di rumah tuh Arvin juga udah peringatkan, mah ngapain mah, nanti ada waktu lagi mama mau pelayananmu apa, udah sekarang jangan dulu mama, diam aja di rumah deh, jangan pakai keluar gitu. Dan ternyata tadi saya jam 9 dapat berita dari teman-teman mengatakan bahwa tadi malam itu karena hujan juga, jadi para tamu itu semuanya ada di ruang dalam, di ruang tamu, ruang makan penuh, artinya duduk sudah tidak berjarak, dan kita tidak pernah tahu. Ternyata tamu itu ada yang dari Tanjung Priuk, ada dari Pejambon, ada dari Alaidrus, ada dari Tanah Abang. Jadi kan kita tidak tahu OTG atau gimana, bukan khawatir jadi parno, bukan, tapi kita kan harus bijak di situ. Ya, di sini tuh terpapar COVID itu saya kayak di daerah kami di Puri itu baik-baik saja. Memang kemarin ada satu yang meninggal, dia meninggalnya karena ada bukan COVID, ada jantung. Tapi dalam kurun waktu yang sangat singkat, 2 orang jalan ngedadak, nggak pakai ciri-cirinya bagaimana, langsung baik-baik pagi-pagi olahraga, terus jatuh, bawa rumah sakit, periksa positif COVID. Jadi situasinya seperti itu, tidak terdeteksi, tidak menunjukkan ciri-ciri. Nah, untuk hal tersebut, saya mengucap syukur, tadi pagi mengucap syukur banget bahwa Tuhan baik. Bukan berarti saya parno, tetapi memang di sini, apalagi saya punya penyakit bawaan, jadi sebaiknya mengurungkan diri. Dan saya merasakan bahwa tidak jadinya pelayanan tadi malam itu, saya bersyukur. Tuhan baik. Dan memang tidak terhalang, artinya mereka juga mengerti. Terus saya juga rada-rada, mungkin karena saya tegang atau gimana, radang saya sedikit naik. Kemarin tuh sampai di Heru Pondok Indah tuh, dekat apartemen, saya tuh mulai kayak nggak enak badannya gitu. Apa suhesti atau apa. Jadi udah, di sini saya mengucap syukur bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Sekalipun saya ya ada yang panas dingin, tapi dijelaskan kalau panas dinginnya cuman pagi itu bukan, karena yang sekarang itu panas dinginnya sore jam segini. Dia akan tinggi 38 dan itu akan demam, akan menggigil. Nah, itu tanda pertamanya itu. Jadi puji Tuhan sih, sampai sekarang saya ngecek ke tempat-tempat saudara maupun teman yang pada datang tadi malam, mereka keadaan baik-baik dan banyak istirahat. Kemudian jerak dengan keadaan itu bahwa memang sekarang di Jakarta betul-betul tidak boleh ada kelompok-kelompok atau acara-acara apa. Itu sangat dipantau sekali oleh pemerintah. Jadi ada kayak kayak dari bagian mulai dari RT RW didampingi sama tentara, mereka kontrol dari setiap bagian itu. Di perumahan-perumahan baik di Kebayoran, Kemang, sampai ke Menteng, semuanya itu mereka dikawal seperti itu, diperiksa. Kalau ada gerombol-gerombol langsung disuruh bubar. Nah, ini keadaannya yang saya mau saksikan itu, Tuhan itu baik buat kita. Jadi kalau saya dengan keadaan gelisah, lalu saya memaksakan diri hadir, terus saya juga nggak nyaman, nah itu buruk keadaannya. Jadi di sini tuh kita segala sesuatunya harus dengan percaya diri, percaya Tuhan hadir untuk kita semua, dan kalaupun nggak hadir Tuhan juga izinkan. Dan saya bersyukur saya tidak ada di sana, tidak gelisah saya tidak terus terjadi sampai di rumah, dan tidak membuat kerepotan juga buat anak-anak saya. Lihat saya jalannya, lihat saya begini-begini aja tahan-tahan badan, mama meriang ya meriang. Jadi udah parno di rumah, udah ketakutan semua, takut. Nah, inilah keadaan sekarang. Tapi kita punya Tuhan yang luar biasa, yang selalu kasih jalan keluar tempat pada waktunya. Dan kayak kemarin pun saya mengatakan, Ibong di Fatmawati belok Bong, kita balik muter. Mama akan telepon, mama nggak jadi hadir di sana. Kebaikan Tuhan selalu menyertai kita anak-anaknya. Puji Tuhan. Terima kasih Ibu Esther dan teman-teman semua. Tuhan berkati. Amin. Terima kasih Bu Cucu untuk kesaksiannya kepada kita semua. Sebaiknya memang kita selalu berhati-hati, ikuti protokol kesehatan juga, tetapi di samping itu kita jangan terlepas untuk terus minta perlindungan Tuhan, karena kehidupan kita memang bergantung kepada Tuhan. Kalau ada lagi yang mau bersaksi, silakan. Saya Bu Esther. Baik, Bu Ican, silakan. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Shalom. Sore Bu Ican. Saya mau bersaksi
mengenai Opung Alida Simanjuntak. Hari Rabu kemarin, pagi-pagi, saya dapat telepon dari ipar saya, mungkin ada yang kenalangan Ibu Tea. Sekarang Opung itu tinggal di rumah Ibu Tea. Jadi saya dapat telepon katanya, Ican, Opung jatuh di kamar mandi. Kok bisa? Saya bilang begitu. Iya, Opung masuk kamar mandi, maaf katanya mau pup tiap pagi biasanya begitu, susternya tinggalin Opung sebentar, merapikan tempat tidurnya persis di samping kamar mandinya. Jadi itu memang hal yang biasa dilakukan sama susternya itu, setiap Opung itu ditinggal sebentar, rapi-rapian tempat tidur, ntar balik lagi. Ternyata si suster balik, kursi roda Opung sudah jatuh dan Opung sudah tertelungkup, udah darah kemana-mana. Terus tapi dia bijak juga karena Ibu Tea itu kakaknya Pak John itu punya jantung yang sudah pernah di bypass di Penang. Jadi dia datang, dia tidak langsung teriak gitu, dia masih sadar tuh susternya. Dia ketok lah ini kamarnya kakak ipar saya ini untuk memanggil anaknya, mengasih tahu Opung jatuh. Pendek cerita, mereka kaget, menyamperin Opung untuk bantu angkat. Ternyata kepala Opung itu sudah penuh darah. Dibawalah ke Premier. Terus dibilang sama saya, kami sekarang lagi di UGD Rumah Sakit Premier ya, nunggu dokter Wardoyo. Karena ini dokternya Opung memang juga. Terus ia menunggu ini kepala Opung harus dijahit. Hah? Dijahit? Iya, karena lukanya dalam katanya. Terus kita bilang, separah apa kan begitu, harus dijahit gitu. Saya bilang, udah deh, ntar saya selesai kerjaan, saya ke sana. Nggak usah, nggak bisa. Tunggu aja, Opung kalau kita usahain, Opung jangan dirawat. Ini kan rumah sakit rawan dengan banyaknya parahnya pandemi sekarang katanya. Oh begitu, iya, kami lagi tunggu Wardoyo nih katanya. Nah, udah gitu, 11:30 saya telepon. Bagaimana Opung? Saya bilang, wah puji Tuhan, Opung sudah diperiksa sama dokter, sudah selesai MRI. Tapi hasil MRI-nya kita belum tahu. Nanti sore baru keluar. Oh gitu. Terus kepalanya Opung, jidatnya gimana? Udah dijahit. Oh gitu ya. Saya juga mikir, gimana ya? Kok sampai dijahit gitu? Sorenya saya berangkat ke sana melihat Opung. Benar, di jidatnya itu sudah diplester dan sudah bekas jahitannya itu ditutup sama dokter. Sambil menunggu kita hasil MRI-nya gimana gitu. Karena memang di rumah sakit dibilang Opung nggak usah dirawat, tapi 3 hari nanti bawa lagi ke sini untuk periksa ulang Opung apa. Kan kita kadang kalau jatuh nggak tahu badannya sakit atau yang gimana, kan ada juga gitu. Memang dari secara ini MRI kepalanya itu nggak apa-apa gitu. Nah, yang saya saksikan di sini, waktu saya datang ke sana, saya lihat nih si Opung. Bagusnya Opung itu bisa manggut, yang biasanya memang kadang waras, kita bilang waras dalam tanda kutip, kadang ngerti, tapi waktu ditanya, Opung, dipegang katanya, Opung ini sakit, dia bisa geleng gitu loh. Opung baik-baik aja, dia manggut gitu. Itu yang kita syukurin, dia bisa berespon sama dokter Wardoyo pada saat diperiksa. Yang mana Opung itu ada mut-mutan gitu loh. Nah, aku bilang di sini bersyukur banget dengan kondisi Opung yang 85 tahun, jatuh di kamar mandi, yang mana udah darah kemana-mana. Tapi puji Tuhan, Opung itu bisa kita bawa pulang ke rumah. Lukanya memang iya, kakinya agak memar juga di lutut, sama adi sikunya. Karena jatuhnya itu tertelungkup, ditimpa oleh kursi rodanya. Puji Tuhan, kami pada sore hari itu berdoa mengucap terima kasih walaupun Opung itu ada cedera, tapi hanya luka, kita bilang itu
tidak seenteng yang kita bilang sih, opung itu harus dijahit kepalanya karena sampai dibius kan. Opung itu dibius supaya nggak merasakan sakitnya gitu. Nah, dokter bilang harus 3 hari dibawa. Nah, besok kembali opung akan dibawa lagi. Dan nanti juga saya mohon juga Ibu Susi, Bu Esther, mohon juga dukungan dalam doa. Hasil MRI-nya sudah keluar, memang opung itu semua baik-baik aja, hanya ada memar di lututnya, sama itu jahitan yang di kepala, di jidatnya opung itu. Memang di sini apakah itu kelengahan karena udah terbiasa, begitu ditinggal di situ, susternya pergi, tapi kamar mandi yang biasa dipakai opung di rumahnya dengan yang di rumah Bu Tia itu tidak sama. Itu yang menjadi problemnya. Jadi kalau tidak akan dirubah lagi kamar mandi itu supaya opung itu nyaman di kamar mandi yang ditempatinya sekarang. Nah, itulah kesaksian saya yang saya bilang itu kebaikan Tuhan yang masih memelihara opung dengan usia seperti 85 tahun bisa jatuh di kamar mandi dengan luka yang sampai dijahit. Puji Tuhan tidak ada hal-hal yang mengkhawatirkan. Itulah kesaksian aku, kebaikan Tuhan kepada kita dapat suatu musibah tapi masih Tuhan pelihara. Terima kasih buat kita semuanya. Terima kasih Bu Ican untuk kesaksiannya, juga infonya tentang Opung Alida. Kita doakan supaya Opung juga tetap kuat, tetap sehat ya, walaupun usianya sudah cukup lanjut. Tapi puji Tuhan masih tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Luar biasa kalau saya bilang, luar biasa. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bu Ican. Iya. Masih ada lagi yang lain yang mau bersaksi? Kalau masih ada? Kalau ada yang tidak mau bersaksi lagi, saya mau sebenarnya saya bukan mau bercerita sedikit. Kemarin beberapa hari yang lalu ada dari keluarga besan saya meninggal. Masih muda sekali, masih muda dan meninggal karena tidak sakit apa-apa, cuman ada dia pemain bulu tangkis yang dapat punya medali emas. Jadi dia juga masih ikut-ikut latihan seperti di bulu tangkis begitu, masih tetap terus berolahraga walaupun sudah tidak ikut dalam pertandingan. Tidak sakit apa-apa di lapangan, tiba-tiba jatuh dan kemudian meninggal. Umurnya 36 tahun. Nah, anak saya kemarin, Hiki, mereka pergi ikut serta di dalam upacara penguburan itu kan. Kemudian dia tuh mungkin dia sedih ya di sana karena mereka cukup kenal dekat ya, karena ada hubungan ipar-iparan. Jadi itu mantu saya juga punya besan saya punya menantunya punya adik, punya kakak, jadi dekat gitu. Kemudian anak saya tuh bilang gini ke saya, dia WA ke saya, telepon saya, "Mi, aduh saya merasa sedih ya, karena kok ini dia nggak sakit apa-apa, dia hidupnya sehat, olahraga, nggak merokok, orangnya juga baik. Kok bisa tiba-tiba kenapa ya, tiba-tiba dia meninggal, begitu begitu aja gitu jatuh, terus udah dibawa ke rumah sakit, udah selesai." Kemudian saya jawabnya, saya bilang kita bisa aja menjaga hidup kita dengan hidup sehat. Tentu kita harus menjaga hidup kita untuk hidup, tapi itu aja belum cukup. Hidup kita ini bukan milik kita, hidup kita ini adalah milik Tuhan. Jadi apapun juga yang terjadi, yang apalagi dalam suasana pandemi COVID ini, semua orang kan pasti merasa harus berjaga-jaga, harus ikutin protokol kesehatan.
harus tetap menjaga hidup yang sehat, makanan sehat dan semua. Tapi di atas semuanya itu adalah kekuasaan Tuhan buat kita. Jadi saya bilang di sini kita melihat walaupun memang nggak ada salah, kita harus hidup sehat, kita harus hidup yang benar ya, yang sesuai dengan apa yang juga jadi peraturan sekarang ya, apalagi dalam pandemi ini. Tetapi di atas semuanya itu kita harus menyerahkan hidup kita ke dalam tangan kasih Tuhan, karena hidup kita ini bukan punya kita, hidup kita ini punya Tuhan. Jadi memang bisa aja kita parno, bisa aja kita panik dan apa, tetapi jangan sampai hal itu menjadi kayaknya kita jadi kayak orang yang ketakutan banget, seperti orang yang nggak punya Tuhan, seperti itu. Biarlah kita juga tetap bersandar pada Tuhan, dan itu dia yang saya kasih tahu ke anak saya. Bukannya kamu harus boleh hidup yang seenak-enaknya aja, enggak. Hidup yang benar di hadapan Tuhan memang itu yang kita semua harus lakukan. Kita harus minta kekuatan dari Tuhan supaya kita bisa hidup benar, kita bisa hidup yang baik di hadapan Tuhan juga, dan dengan itu semua kehidupan kita dipelihara oleh Tuhan. Jadi saya pikir kita semua juga harus seperti itu ya, walaupun kadang-kadang memang kita kadang-kadang di situasi ini merasa seperti ketakutan juga. Kayak aduh kita harus minum vitamin, kita harus ini, harus itu, harus berusaha kan. Jadi jangan dekat-dekat jangan terlibat dengan banyak kumpul-kumpul orang. Memang itu memang harus seperti itu, kita harus menjaga. Tetapi di atas semuanya itu, marilah kita terus bersandar dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Karena apapun juga yang kita buat, sebagaimanapun juga kita berusaha untuk hidup yang baik, hidup yang sehat, tapi hidup kita tetap adalah milik Tuhan. Itu yang saya mau bilang, dan saya senang kemarin dapat kesempatan untuk menyampaikan hal ini kepada anak saya, supaya jadi dia juga terbuka, oh iya ya, jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri, tapi kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Demikian ibu-ibu, demikian lagi. Masih ada yang masih mau bersaksi, silahkan. Masih boleh Yus, satu orang lagi atau sudah selesai 3 orang? Silakan kalau mau satu Oke. lagi. Kalau ada lagi yang mau bersaksi silahkan. Kalau tidak kita akan masuk ke dalam firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan memuji Tuhan dulu kali ya. Ada puji-pujian. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah.
Shalom. Kak Yusti, Ya, shalom Tan. suara kedengeran. Kedengaran Tan. Selamat sore, Ibu-Ibu PW yang dikasihi Tuhan. Kita Selamat patut sore. bersyukur pada Tuhan karena bisa meluangkan waktu kita sore ini untuk beribadah kepadanya. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa memohon bimbingan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Pengasih, kami anak-anak-Mu, ibu-ibu PW GKO Bintaro Jaya, sore ini datang tunduk di hadapan hadirat-Mu, memohon penyertaan-Mu bagi kami. Kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya. Biar Engkau saja yang meletakkannya di hati kami, dan kami boleh mengerti maksud dan rencana Tuhan dalam firman ini. Buka mata rohani kami ya Tuhan, tanamkan kesetiaan beribadah dan merenungkan firman Tuhan. Pakai hamba-Mu ini yang penuh dengan kekurangan untuk berkata-kata dan menjadi alat dalam tangan-Mu untuk memperkatakan kebenaran Tuhan. Sehingga kami, ibu-ibu, boleh menerima dan mengertinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan memohon. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan terambil masih dari kitab Yehezkiel 17 ayat 22 sampai 24 seperti yang ditentukan oleh sinode dan sudah diperdengarkan waktu hari Minggu oleh Pak Pendeta Nusliur. Bacaan firman Tuhan ini akan saya bacakan bagi kita semua. Dari Yehezkiel 17 ayat 22 sampai 24. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku sendiri akan mengambil sebuah carang dari puncak pohon aras yang tinggi dan menanamnya. Aku mematahkannya dari pucuk yang paling ujung dan yang masih muda, dan aku sendiri akan menanamnya di atas sebuah gunung yang menjulang tinggi ke atas. Di atas gunung Israel yang tinggi akan kutanam dia, agar ia bercabang-cabang dan berbuah menjadi pohon aras yang hebat. Segala macam burung dan yang berbulu bersayap tinggal di bawahnya. Mereka bernaung di bawah cabang-cabangnya. Maka segala pohon di ladang akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah. Membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering dan membuat pohon yang layu kering bertaruk kembali. Aku, Tuhan, yang mengatakannya dan akan membuatnya. Demikianlah bunyi firman Tuhan yang telah kita bacakan itu. Firman Tuhan ini mengambil tema, masih seperti hari Minggu, tentang kasih dan keadilan Allah. Bagian yang kedua, yaitu meninggikan dan merendahkan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan ini adalah suatu ungkapan, kata-kata simbolik atau perlambang atau perumpamaan yang disampaikan Tuhan sendiri kepada Nabi Yehezkiel hambanya untuk disampaikan kepada bangsa Yehuda atas ketidaksetiaan mereka. Perumpamaan ini menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi ketika Raja Zedekia yang sebelumnya diizinkan Tuhan untuk menjadi raja di Yehuda. Lalu tiba-tiba saja ia ditangkap oleh Raja Babel Nebukadnezar dan dibawa sebagai tawanan yang dibutakan matanya oleh Raja Babel. Bahkan
ia sempat menyaksikan anak-anaknya dibunuh, atau kalau di Alkitab ditulis ya, disembelih oleh Raja Babel tersebut, oleh tentara musuh tersebut. Nah, mengapa demikian? Mengapa keadaan Sedekia ini dengan keluarganya sedemikian tragis ya? Mengapa Raja Sedekia harus mengalami hal tersebut? Ya, yang tadinya Tuhan berkenan ia menjadi raja, tetapi karena ia tidak menuruti kehendak Tuhan, sehingga Tuhan bukan lagi memperingatkan, Tuhan menghukum mereka. Tuhan menghukum sekalian Raja Sedekia. Raja Sedekia ini dan juga bangsa Yehuda sedang dijajah oleh bangsa Babel. Itu pun oleh perkenanan Tuhan yang mau menghukum mereka karena sudah menyimpang dari aturan ketetapan Tuhan. Kisah ini selengkapnya bisa kita baca dalam kitab 2 Raja-Raja, pasal yang terakhir yaitu pasal 23, 24, 25. Nanti kita masing-masing bisa membacanya ya, supaya lebih tahu lebih latar belakangnya Sedekia ini. Nah, selanjutnya Raja Sedekia juga ternyata jahat dalam pemandangan Tuhan. Ia tidak mau mendengar Tuhan dan ia memberontak kepada Raja Babel, Nebukadnezar. Padahal Raja Babel sengaja diutus oleh Tuhan untuk menguasai negeri Yehuda sebagai hukuman karena membelot dari hukum Tuhan. Pemberontakannya yaitu dengan cara meminta pertolongan dan bantuan kepada Raja Mesir, Firaun, meminta bala tentara Mesir untuk membantu memerangi Raja Babel. Bukannya ia meminta kepada Tuhan, ia lebih percaya kepada manusia, itu Raja Mesir itu. Sehingga pada ayat yang ke-22 tadi, ya, yang kita baca tadi, dikatakan Tuhan berkata, aku sendiri ya akan titik-titik itu. Jadi di sini mau dikatakan bahwa Tuhan sendiri akan bertindak kepada manusia yang melawan kehendak dan perintahnya. Nah, kemudian kita lihat di ayat 24 tadi dikatakan aku Tuhan merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah, membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering dan membuat pohon yang layu kering bertaruk kembali. Bertaruk itu artinya bertunas kembali. Ya, jadi itu semua itu kehendak Tuhan. Tuhan mau bikin layu pohon, ayo. Tuhan mau bikin tumbuh biar orang bilang sudah tidak bisa tumbuh lagi, kering sudah tidak masuk mati itu pohon. Tapi kalau Tuhan mau tumbuhkan akan tumbuh, akan bertunas kembali. Nah, di sini mau dikatakan kepada kita bahwa Tuhan sendiri akan bertindak kepada manusia yang melawan kehendak dan perintahnya. Nah, ya. Perkataan itu menyatakan bahwa hal ini akan benar-benar terjadi. Karena Tuhan mengatakan tadi, ini, aku Tuhan yang mengatakannya dan akan membuatnya. Ya. Ketika Tuhan memilih umatnya, ia memelihara dan menyelamatkannya. Mereka dilindungi dari bahaya musuh dengan cara-cara yang ajaib. Diberi makanan cukup, minuman yang cukup, sehingga tidak kelaparan dan kehausan. Tetapi ketika umatnya tersebut melanggar ketetapannya, menyembah berhala, tidak berlaku adil bagi sesamanya, semena-mena, congkak, tinggi hati, memakai segala cara untuk mencari keuntungan diri, terlebih-lebih tidak menghormati kedaulatan Allah, dan lain-lain sebagainya, maka Tuhan akan mengirim musuh yang kuat untuk menjajah mereka. Mengirim sakit, penyakit, kelaparan, dan kekeringan kepada mereka. Lalu Tuhan menunggu ketika mereka sungguh-sungguh bertobat dan kembali kepadanya.
ke bawah otoritasnya, berserah penuh kembali kepadanya, maka ia akan mengampuni dan menerima kembali. Di dalam Daniel 2 ayat 21, Daniel 2, ada ibu-ibu yang bisa bacakan? Daniel 2 ayat 21. Silakan Ibu. Daniel 2 ayat 21. Ya. Dia mengubah saat dan waktu, dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Amin. Ya, demikianlah firman Tuhan tadi itu mengatakan, Tuhan sendiri, kalau Tuhan mau pecat, Tuhan pecat. Dan kalau Tuhan mau angkat, Tuhan angkat. Jadi semua tergantung kepada Tuhan. Tidak bisa kita yang mau minta Tuhan, jangan begitu, begini. Kayaknya yang ini lebih baik buat saya gitu. Tidak bisa. Ya, karena Tuhan sudah mengatakan bahwa semuanya itu Dia yang melakukan. Dia sendiri yang akan melakukan. Jadi semuanya itu dari Tuhan semata. Nah, dalam kehidupan kita sekarang pun, hal ini atau ketetapan ini tetap berlaku bagi kehidupan umat Tuhan. Tuhan sudah menetapkan semua masing-masing dengan talenta dan bakat yang ada pada kita. Tinggal kita mengerjakannya dengan sepenuh hati dan penuh tanggung jawab. Yang kerja di kantor, di rumah, di pasar, di bengkel, di toko, bekerja sebagai pegawai, sebagai atasan, sebagai bawahan, bekerja sendiri, bekerja bersama orang lain, ya, mempekerjakan orang, ataupun kita bekerja pada orang. Apapun itu yang dikerjakan semua berharga di mata Tuhan. Dan Dia memberkatinya. Dia huruf besar ya, duet Tuhan. Jangan ada seorang pun yang menjadi tinggi hati, sombong, angkuh, memandang remeh orang lain, merasa diri lebih dari orang lain. Karena semua di mata Tuhan adalah sama. Sama-sama umat pilihannya yang sudah ditebus dengan darah Yesus Kristus. Lebih baik kita merendahkan hati di depannya. Di dalam Mazmur 25, kita mau baca lagi bersama, siapa ibu-ibu yang bisa, yang sudah dapat. Mazmur 25 ayat 8 dan 9. Silakan yang sudah dapat bacakan. Mazmur 25 ayat 8 dan 9, Ibu Susi. Ya, iya, benar. Silakan Ibu. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang yang rendah hati dan menurut hukum. Dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Amin. Ya, makasih Bu Chan. Nah, jadi dikatakan ketika kita rendah hati di hadapan Tuhan, ya, atau memiliki sifat kerendahan hati itu, Tuhan akan membimbing kita, ya. Dia akan mengajarkan, Dia sendiri yang akan mengajarkan jalannya kepada kita, akan membimbing kita menurut hukumnya. Ya. Dia tidak tinggalkan kita berjalan sendiri. Ya. Itu kalau dikatakan kalau kita rendahkan hati kita di depannya, di hadapan Tuhan. Ya, jadi di dalam kerendahan hati kita, di dalam kerendahan kita, kita juga bisa mendengarkan dan merasakan bimbingan Tuhan melalui firman-Nya. Dan juga mengintrospeksi diri. Apakah yang kita lakukan ini sudah benar atau berkenan kepada Tuhan, ya? Kita melatih diri kita untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan sambil belajar firman-Nya dan
mohon dipimpin selalu oleh Roh-Nya yang kudus. Karena Dialah Maha segala-galanya, Maha kuasa, Maha tahu, Maha bijaksana, Maha mulia, Maha murah, Maha agung, Maha tabib, dan semua maha ada sama Tuhan. Ya. Dan apa yang diputuskannya tidak pernah salah. Ya. Allah berotoritas penuh dalam meninggikan dan merendahkan seseorang. Ketika kita ditinggikan, jangan lupa diri. Dan ketika kita direndahkan, jangan berontak atau bersungut-sungut. Karena kita punya kesempatan untuk merenung, untuk introspeksi diri. Dan dengan mata dan hati yang terus tertuju kepada Tuhan. Dan berharap terus kepadanya. Dengan tidak memandang manusia, berharap pada manusia seperti tadi Sedekia yang mengharap kepada Mesir untuk menolong dia, padahal ada Tuhan, Tuhan Allah yang menjadi pemimpin umatnya sebenarnya. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan sore hari ini kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian bersama keluarga kita masing-masing, memelihara kita tetap sehat semuanya. Amin. Kita masuk ke dalam doa. Mungkin ada pokok doa lain lagi selain Opung Alida akan kita doakan. Saya minta didoain untuk Arvin. Oh, iya. Kenapa Kak Arvin? Arvin flu, batuk-batuk, nggak sembuh-sembuh. Flu dan batuk. Udah 1 minggu. Ya. Pak lewat KBC udah sembuh, Pak Edu lewat KBC udah sembuh Bu atau masih didoakan? Mungkin masih pemulihan kali ya. Bapak Edu ya. Masih pemulihan Esther di rumah kayaknya. Didoakan di rumah, rawat jalan. Pemulihan di rumah. Oke. Pak Peter Bukannya masih di rumah sakit kan? Sudah di rumah, Kak. waktu itu bilang udah pulang. Udah pulang ke rumah. Sudah di rumah, observasi di rumah. Pak Peter enggak? 5 juta gimana itu? Oh, Pak Peter. Masih ya? Ya salah. Peter mah masih terus pokok doa. Sudah itu aja. Mari kita masuk ke dalam doa. Doa syafaat kita. Kita berdoa. Puji-puji namamu ya Tuhan dari kekal hingga kekal. Istimewa sore ini Tuhan, kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu serta merenungkannya. Biar ya Tuhan, kami taruh di dalam hati kami bahwa kami hanya berharap kepadamu saja. Karena manusia tidak bisa menolong kami. Hanya Engkau Tuhan dan Allah kami yang maha mengetahui apa kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan firman-Mu ini bagi kami. Biarlah kami sebagai ibu-ibu rumah tangga boleh selalu menanamkannya dalam hati kami. Dan juga boleh memberi tahu kepada keluarga kami bahwa di dalam kehidupan kami ini kami hanya berharap kepadamu saja. Tidak kepada orang-orang manusia yang lainnya. Karena Engkaulah Tuhan junjungan kami, Engkau yang kami sembah, Engkau yang menciptakan kami, dan Engkau memiliki kami. Terima kasih Tuhan akan pengertian yang Kau berikan ini. Biarlah kami ibu-ibu PWGKU Bintaro Jaya tetap tekun di dalam ibadah kami dan di dalam perbuatan kebenaran kami yang menurut teladan dari Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Selanjutnya kami akan membawakan doa permohonan, doa syafaat kami kepadamu. Yang pertama-tama kami doakan untuk ibu-ibu pengurus Komisi PW yang sudah begitu tekun dan rajin untuk mengundang atau menyiapkan waktu, memanggil kami sesama ibu-ibu PW untuk beribadah setiap sore hari Jumat.
Terima kasih ya Tuhan, Engkau mau memberkati para pengurus PW ini, Ibu Koordinator, Ibu Lucy Satir, Ibu Penatua Lucy Satir, Ibu Ketua, Ibu Indah Simatau, Ibu Sekretaris, Ibu Yusti Matoke, dan Ibu Bendahara, Ibu Lis Tanto. Tuhan berkati mereka semua, berikan kesehatan di dalam mereka bekerja, sehingga semua keputusan yang diambil boleh dari kata sepakat bersama, sehingga boleh menjadi suatu acara yang baik di hadapan-Mu, suatu acara rohani gerejawi yang baik di hadapan hadirat-Mu. Dan juga Engkau berkati anggota-anggota PW semuanya, ketuk damai hati mereka sehingga mereka mau mencari waktu atau mau menyediakan waktu untuk beribadah bersama-sama di setiap Jumat sore. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga memberi kekuatan dan pengharapan bagi jemaat-Mu, bagi ibu-ibu PW di dalam masa pandemi ini yang kelihatannya belum akan berakhir, dan di sana sini sudah terdengar bahwa bertambah semuanya. Hanya Engkau ya Tuhan, kami serahkan semua ini. Kami tidak akan cari pertolongan pada manusia. Kami hanya berteriak kepadamu ya Tuhan. Kami memohon Engkau sayangi, Engkau kasihani kami. Jika Engkau mengizinkan pandemi ini masih berlangsung, kami yakin dan percaya Engkau menjadi perisai bagi kami. Engkau telah meletakkan perisai bagi umat-Mu yang percaya kepadamu dan mau mengerjakan aturan-aturan yang ditentukan oleh pemerintah, yang taat kepada aturan pemerintah, sebagaimana gambaran kami taat kepadamu ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, berkati kami, tolong kami, beri pengertian bagi kami. Ketika kami dilarang untuk pergi, dilarang untuk kemana-mana yang tidak mempunyai kepentingan, maka kami akan tinggal di rumah. Kami hanya mendekatkan diri kepadamu, dan kami mendukung doa untuk bagi orang-orang yang sakit, yang sudah terkena imbas pandemi ini. Terima kasih Tuhan, dan juga kami mau doakan rencana perjamuan kudus tengah tahun untuk bulan Juni ini tanggal 27. Tuhan menyertai jemaat-Mu. Siapkanlah hati kami masing-masing semua ya Tuhan. Siapkan diri kami, umat-Mu yang telah sidi dan boleh ikut perjamuan kudus ini. Tuhan, mulai dari sekarang kami sudah bersiap untuk mengikutinya. Sehingga kami boleh tiba di hari acara perjamuan kudus ini dengan kesiapan yang penuh yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur juga bahwa anak-anak kami, cucu-cucu kami sudah selesai ujian akhir semester terakhir ini, dan dalam rangka penaikan kelas. Kami berdoa mengucap syukur dan kiranya semuanya boleh naik kelas ataupun lulus ujian dengan baik dengan pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, syukur dan tentunya kami naikkan kepadamu dengan penghantaran-Mu ini. Terima kasih Bapa. Kami masih tetap juga mendoakan para garda terdepan dari negara Indonesia, dari tenaga kesehatan yang masih tetap sibuk dan bertahan untuk mengatasi pandemi ini. Tolong mereka Tuhan, kerelaan hatinya mereka untuk bertugas, untuk merawat orang-orang yang sakit. Tuhan berkati mereka, kuatkan mereka, beri mereka kesehatan, dan kami yakin Engkau juga memagari mereka dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga mereka terlindung dalam pandemi ini. Terima kasih Tuhan, kami hanya tetap berharap hanya kepadamu saja, dan memohon kekuatan untuk menghadapi dari hari ke hari di masa pandemi ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, Ibu Gembala Sidang kami, Ibu Pendeta Irene yang masih berada di Ambon, Tuhan bersama-sama dengan anak-anak terkasih Rensya yang lagi berlibur, Tuhan menyertai mereka, menyertai keluarga besar mereka, biarlah sukacita berkumpul bersama-sama ini diberkati oleh Tuhan. Dan ketika Ibu Pendeta akan pulang besok kembali
Engkau mengantar dia pulang kembali ya Tuhan, kembali ke tengah-tengah jemaat-Mu di sini di GKU Bintaro Jaya. Terima kasih Tuhan, kami mau doakan juga dampak pandemi terhadap keluarga-keluarga jemaat, tentang ekonomi, tentang kesehatan, tentang segala sesuatu yang menyangkut kehidupan mereka. Kiranya Tuhan melawat mereka. Tuhan kasih buka jalan bagi mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menolong ketika kami meminta kepadamu. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mengingat orang tua kami, orang-orang tua kami yang lagi sakit, yang kurang sehat, yang kesehatannya menurun. Teristimewa ya Tuhan, khususnya Opung Alida Simanjuntak yang kami dengar habis jatuh di kamar mandi dan luka di dahi. Oh Tuhan, beliau sudah 85 tahun, tetapi penyertaan-Mu kami yakin tetap menyertai dia. Ketika terjadi sesuatu, Tuhan mau mengajarkan bagi kita apa tentang Opung ini. Jadi kami serahkan Opung ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, kasihani dia, pulihkan dia dari sakitnya, pulihkan dia dari kejatuhannya ini, sehingga boleh sembuh kembali. Dan anak-anak yang menjaga pun diberi kesabaran dan boleh menjaga dengan baik, merawat Opung dengan kasih sayang. Terima kasih ya Tuhan, kami juga mendukung doa Pak Arvin Lokolo yang sedang kurang sehat dan turun kesehatannya. Tuhan mau tolong jamah dia, pulihkan dia. Dia batuk-batuk dan flu sudah seminggu. Tuhan, kami tidak tahu penyebabnya, tetapi kami yakin Engkau bisa menghalau semuanya itu dari Kak Arvin, sehingga ia boleh memperoleh kesembuhan yang prima, yang datang daripada Tuhan, sehingga pulih kembali, dan ia boleh merawat mamanya dengan sehat, dengan baik, dan dengan sukacita. Ya, Engkau memberkati makanan, minuman yang ia konsumsi, obat-obatan, sehingga semuanya menjadi obat bagi tubuhnya dan menyembuhkan baginya. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mendukung doa bagi Bapak Edward Lewakabisi, suami dari Ibu Yeni. Tuhan tolong juga dalam pemulihan ini, dia dirawat di rumah. Tuhan berikan dia kesembuhan yang prima. Tuhan, kami yakin ketika Tuhan berkehendak akan jadi, dan kiranya Kak Edu boleh sembuh dan pulih kembali seperti sedia kala. Engkau beri kekuatan, pendampingan bagi Ibu Yeni, sehingga ia pun dengan sabar dan penuh kasih sayang mendampingi suaminya dalam penyembuhan ini. Terima kasih ya Tuhan, berikan kesehatan juga bagi Ibu Yeni, kekuatan tubuh jiwa rohnya, sehingga ia pun hanya berharap kepadamu saja. Terima kasih Bapa, hamba berdoa buat kami semua yang hadir saat ini, Ibu Lili Maulete, Ibu Esther Hasan, Ibu Eli Simamora, Utapea, Ibu Elis Tanto, Ibu Elis Rante, Ibu Yusti Matoke, Ibu Ivon Suisa, Ibu Ican Simanjuntak, Ibu Cucu Lokolo, Ibu Grace Purukan, Ibu Lucy Satir, Ibu Flora Panggabean, Ibu Linda Simatau, Ibu Eli Priyati, dan hamba-Mu sendiri ya Tuhan. Biarlah kami boleh bersatu hati selalu, dan kesehatan kami di dalam ibadah ini boleh menjadi suatu persembahan yang harum di hadapan hadirat-Mu dan berkenan ya Tuhan bagi-Mu. Karena kami ibu-ibu sudah sepakat hati bahwa kami hanya berharap padamu, meminta pertolongan hanya padamu ya Tuhan. Kami hanya berseru kepadamu, tidak ada nama lain di dunia ini, di muka bumi ini, hanya namamu saja di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, pertemukan kami lagi dalam ibadah-ibadah yang mendatang, kiranya bertambah kehadiran daripada ibu-ibu, dan Engkau lalukan halangan yang bisa menghalangi mereka untuk mengikuti ibadah PW tiap hari Jumat. Terima kasih ya Bapa, inilah doa dan persembahan syukur doa kami, doa syukur kami kepadamu yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang ada dalam surga, kuduskanlah namamu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Sambil mengingat kata Alkitab yang terambil dari Lukas 6 ayat 38, demikian firman Tuhan. Berilah dan kamu akan diberi. Tan, buka suaranya, Tan. Tutup, Bu Esther. Maaf ibu-ibu. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ibu-ibu, kita akan memberikan persembahan kita melalui QR code yang ada di depan ini ataupun melalui rekening GKU Bintaro Jaya CIMB Niaga yang nomor rekeningnya ada di sini. Ibu-ibu, marilah kita mendoakan persembahan kita. Dan sebelumnya kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami menaikkan puji syukuran terima kasih atas segala berkat anugerah yang Tuhan sudah curahkan di dalam kehidupan kami. Kami juga akan memberikan persembahan kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati persembahan yang kami berikan ini, agar supaya persembahan ini boleh menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anjing. Kok ribut? Tuhan kok ini? Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku
tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ibadah kita sudah selesai dan kita akan berpisah satu sama lain. Kita akan kembali ke kehidupan kita masing-masing di rumah, dan jangan lupa tetap berharap pada Tuhan, berserah diri kepada Tuhan senantiasa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena kami, Ibu-Ibu PW GKU Bintaro Jaya, sore ini sudah boleh beribadah dengan penuh sukacita, memuji-muji nama-Mu, serta mendengarkan firman-Mu, serta berdoa kepadamu. Kami akan berpisah satu sama lain, biarlah kami berpisah dengan membawa berkat yang datang daripada Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita sekalian saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Terima kasih Ibu-Ibu. Selamat sore. Terima kasih. Selamat sore Bu Titi. Esther, Ibu Yusi. Terima kasih Bu Yusi. Terima kasih Bu Besar. Ibadah bersama 15 orang ya Tan. 15. Terima kasih Bu Yusi. 15. Bu Flora, Bu Yusti, Esther, thank Terima kasih you. semuanya.